Oke, sekarang mari kita kaitkan ya. Apa kaitannya kuliah kita hari ini terutama memperdalam 4 jenis kebenaran itu. Dan saya ingin menunjukkan bahwa seluruh teori kebenaran itu kembali ke satu ini. Bahwa semua itu 4 teori kebenaran itu berakar stemming ya, kalau bahasa Inggrisnya stemming ya. Batang ke akarnya itu. Rootnya itu kembali ke bahwa yang benar itu adalah yang real, yang ada, yang eksis. Ya. Oke, kita bahas dulu kebenaran logik. Kebenaran logik itu nama lainnya adalah kebenaran dengan koherensi. Sebuah sistem pernyataan atau sistem kebenaran disebut benar selama dia itu ada harmoni internal antar pernyataan-pernyataannya, konsisten, tidak mengandung kontradiksi logis. Ya, seluruh kebenaran matematis itu bagian dari kebenaran logis. Ya, apa kaitannya ini dengan teori bahwa benar itu adalah nyata? Nah, jadi kaitan utamanya seperti ini, bahwa kalau sesuatu itu tidak logis, melanggar prinsip non kontradiksi, seperti keberadaan lingkaran yang sekaligus segitiga, itu tidak logis, melanggar prinsip non kontradiksi, jadi mengandung kontradiksi. Segitiga by definition mustahil lingkaran by definition mustahil segitiga. Untuk kasus seperti ini betul-betul sesuatu tersebut tidak mungkin benar, nggak mungkin real, nggak mungkin pernah menyentuh kenyataan, nggak mungkin ada eksistensinya. Nah, jadi konteksnya seperti itu, bahwa kebenaran logis itu dalam teori kebenaran sebetulnya dia lebih kuat dalam menolak kebenaran. Kalau nggak logis, itu pasti batil, pasti nggak nyata, pasti nggak real. Kalau logis, ya mungkin nyata, mungkin real, baru mungkin ya, belum tentu. Gitu. Contohnya gini, alam semesta berdimensi 11, dia tidak melanggar prinsip non kontradiksi. Yang kedua, sudah dibuktikan oleh para ahli fisika matematika, mathematical physicists, bahwa kalau string teori itu benar, maka semesta alam itu dimensinya 11. Dan universe itu sebetulnya multiverse, bahwa semesta itu sebetulnya adalah semesta paralel, tidak semesta tunggal. Jadi bumi menentukan solar system mengitari galaksi, galaksi mengitari pusat dan lebih. Dalam dan seterusnya yang maha luas itu hanya satu dari multiverse yang belum ketahuan ya. Saya belum tahu gitu. Multiverse itu sampai berapa. Nah, bahwa alam semesta itu berdimensi 11 itu tidak melanggar prinsip non kontradiksi dan merupakan hasil implikasi logis matematis. Apakah dia nyata atau tidak, belum tahu, gitu ya, belum tahu. Tapi dia logis saja, belum bisa ditolak. Nah, itu pemahaman kebenaran logis dari sisi bahwa teori kebenaran itu semua kembali pada satu teori, bahwa yang benar itu ya nyata. Ini untuk menegaskan
lagi pertanyaan yang sangat bagus yang pertama minggu lalu. Saya lupa Pak siapa yang nanya. Yang saya bilang, Bapak, teori Karl Popper itu bukan berarti kita menganggap semua benar selain bahwa itu salah, enggak. Ini saya balik, Pak. Segala sesuatu itu untuk kita sebut benar harus kita yakini memiliki cukup alasan yang kuat. Ya. Segala sesuatu itu kita sebut benar kalau dia real, kalau dia nyata. Kalau enggak dia namanya angan-angan. Itu namanya prasangka. Nah, sesuatu itu kalau kita sebut benar secara logik, dia mungkin nyata, tapi belum tentu nyata. Tapi kalau sesuatu itu sudah tidak logis, pasti salah, pasti enggak real. Contoh kalau dalam teori kontrol dan sistem dinamika, kalau Anda pernah ngambil teori kontrol dasar, ada sistem dynamic yang sekaligus bounded input, bounded stable, dan sekaligus bounded input, bounded output, unstable. Ini mustahil. Tertolak, udah pasti itu enggak nyata. Contoh lain, bumi itu sekaligus bulat, sekaligus datar. Itu pasti tidak nyata. Contoh lain, COVID-19 itu real karena benar-benar secara empirik dapat diuji, bahkan sudah banyak korban jiwa, namun sekaligus khayalan karena itu hasil dari konspirasi. Nah, ini kalimat ini mengandung kontradiksi, jadi pasti salah, yakin ya. Nah, yang kedua, kebenaran korespondens. Mengulang kebenaran korespondens, sesuatu disebut benar kalau dia memiliki korespondensi dengan objek yang ditunjuk oleh pernyataan itu. Ya, the way in which we can judge our belief, cara di mana kita bisa menilai keyakinan-keyakinan kita is by testing them in experience. Ya, kebenaran adalah persetujuan antara proposisi dengan fakta. Empirically testable. Nah, kebenaran korespondensi kembali juga pada grand theory bahwa yang disebut benar itu adalah yang ada, yang nyata, yang real. Ya, kebenaran korespondensi ini mengatakan kalau faktanya betul-betul ada dan bisa dipahami semua orang, maka itu betul-betul benar, ada dan nyata. Ya. Jadi kalau kebenaran logis tadi itu sangat kuat untuk menolak yang salah, nggak mungkin dan untuk memperoleh harmoni matematis, kemungkinan yang nyata ya. Nah, kebenaran korespondensi ini untuk menegaskan, oh ini benar-benar ya, kelihatan nih, betul-betul bukan fancy. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Semua bisa melihat dengan mudah. Gelombang elektromagnetik itu ada. Nah, saya berkali-kali menceritakan historically. Tahun 1500, kalau Anda memaksa umat manusia mempercayai gelombang elektromagnetik, Anda akan dibunuh ya mungkin ya, karena dianggap tukang sihir. Dia melewati pembuktian matematis dulu. James Clerk Maxwell membuktikan secara matematis bahwa kalau hukum Coulomb atau hukum Gauss itu benar, kalau hukum Ampere atau Biot-Savart itu benar, dan kalau hukum Lenz atau Faraday itu benar, Maxwell menambahkan persamaan keempat yang dia peroleh dari creative imagination.
betul-betul dari imajinasi murni mengenai harmoni semesta. Mestinya secara harmoni nggak lengkap, ya. Kenapa? Hukum Coulomb itu bunyinya begitu. Ya. Kalau ada muatan, muatan menghasilkan medan magnet. Hukum Biot-Savart atau Ampere mengatakan kalau ada arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Kalau ada muatan itu menghasilkan medan listrik. Itu hukum Coulomb, hukum Gauss. Hukum Biot-Savart atau hukum Ampere mengatakan kalau ada arus itu artinya ada medan listrik. Hukum Faraday atau hukum Lenz mengatakan bahwa kalau ada perubahan medan magnet maka akan kalau ada perubahan medan magnet maka akan muncul medan listrik. Maxwell menambahkan sebaliknya. Kalau begitu, kalau ada perubahan medan listrik, mestinya ada medan magnet. Kemudian 4 persamaan Maxwell itu dia ubah secara matematis supaya mudah dimanipulasi dalam bentuk diferensial. Sampai kalau kita belajar medan elektromagnetik, kita khusus belajar vektor analisis. Kita belajar operator divergensi, ya, operator Courant, ya, operator gradien, hingga operator diferensial vektor. Kemudian kita nyatakan ternyata 4 persamaan dinamika listrik magnet itu dalam 4 persamaan diferensial dalam bentuk vektor. Kemudian Maxwell di sana memperoleh menurunkan keluarlah persamaan dasar yang menjadi inti menghipotesakan adanya gelombang elektromagnetik secara logis matematis. Secara logis matematis, gelombang elektromagnetik itu bisa ada. Dan kalau benar asumsi dia tentang harmoni dan lain-lain, jangan-jangan dia betul-betul ada. Ya, karena dia memang merujuk ke keberadaannya di alam fisik, maka pengujiannya korespondensinya di alam fisik. Dibuktikanlah oleh Marconi yang menurut sebagian orang itu adalah kertas kerja Nikola Tesla, bapak electrical engineering yang sebenarnya yang meninggal dalam keadaan sangat miskin dalam usia sangat tua. Ya. Penemu 300 paten yang dinikmati umat manusia di dunia yang meninggal dalam keadaan miskin. Ya, mudah-mudahan Tuhan luaskan kuburnya ya dan mengampuni dosa-dosanya. Saya itu selalu percaya orang-orang yang dengan tulus menginginkan perbaikan untuk umat manusia itu tetap akan beroleh hasil di sisi yang Maha Pengasih. Saya termasuk pengaku Nikola Tesla. Walaupun dia punya track record yang kurang baik, salah satu yang katanya membuat dia keluar dari drop out di mahasiswa tingkat 3 itu dia terlibat dalam hal yang negatif. Anda bisa baca ya. Bagus untuk Anda untuk membaca hal seperti itu ya. Termasuk persaingan invention antara Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison yang pernah menjadi tempat Nikola Tesla bekerja. Yang sangat mirip dengan beberapa tokoh-tokoh kayak siapa? Elon Musk yang mendaftar ke top IT company ditolak, ternyata dia membuat PayPal sendiri. Sangat mirip juga dengan yang membuat kalau nggak salah WhatsApp juga dan YouTube ya. Oke, kita kembali ya. Jadi akhirnya terbuktilah gelombang elektromagnetik nyata, semakin lama penerimaannya semakin nyata. Dan sudah akhirnya mencapai tahap kebenaran korespondensi
konsensus para ahli secara pragmatik sampai sekarang digunakan miliaran orang di dalam bahasa umat manusia. Orang ngomongnya mudahnya nggak ada sinyal gitu ya. Ini nggak ada sinyal nih gitu. Padahal itu istilah ilmiah yang salah. Yang benar, oh ini lagi nggak ada gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2,4 GHz gitu ya. Kalau orang ngomong gitu nanti dianggap lucu gitu ya, fake ya. Padahal itu sebenarnya benar situasi kayak gitu kalau 3G. Tolong saya dikoreksi ya, saya 3G itu 2,4 giga ya. Kalau 2G 900 mega ya. Sekarang yang lagi masalah frekuensi 5G. Ya. Kalau ada, Pak saya pengen belajar 5G, kita baru mau, kalau menang tender ini mungkin ada kajian tentang 5G, ya frekuensi 5G. Japri aja, Matin saya pengen terlibat proyek-proyek bisa nggak? Ya, saya punya waktu sekian jam, gitu. Seminggu, kalian saya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ini belok sedikit, saya itu dari awal filsafatnya realisme. Gak suka sama teori-teori yang ke langit, walaupun saya gila matematik dan teori gila. Tapi ketika sains dan engineering itu tidak real, enggak nyata, apa gunanya? Ya, nah ini penting ya, filsafat realisme ini. Jadi korespondensi ini bagian dari realisme, logis itu juga bagian dari realisme. Contoh lain, massa bisa dikonversikan jadi energi. Indah sekali di YouTube itu Einstein langsung yang ngomong gitu. Menjelaskan E sama dengan MC kuadrat. Wah, setelah ditemukan, dia turunkan bahwa energi gerak sama dengan MC kuadrat minus M0C kuadrat, dia menafsirkan. Penafsirannya ini bukan bagian dari logika, bukan bagian dari penurunan matematik, bahkan bukan bagian dari postulat relativitasnya. Kalau energi kinetik itu adalah MC kuadrat min massa diam kali C kuadrat, maka yang masuk akal itu ya MC kuadrat itu dia maknakan sebagai massa bisa dikonversikan jadi energi dengan konstanta yang sangat besar. Nah, waktu itu ditemukan Einstein itu bentuknya adalah konjektur atau scientific hypothesis, belum punya kenyataan. Tapi secara logis dia benar, tidak bisa ditolak, bahkan secara matematis terbukti. Tapi Einstein menafsirkan massa menjadi MC kuadrat, ini sebetulnya jenis kebenaran baru. Makanya tadi saya nanya, Anda ada yang nanya nggak jenis kebenaran kelima? Saya tambah lagi, tapi nggak akan saya jelaskan. Nanti kita melebar. Ini namanya kebenaran hermeneutik, penafsiran. Bahwa saintis top itu mampu menafsirkan yang tidak bisa ditafsirkan orang lain. Karena sesuatu itu perlu ditafsirkan dulu, baru nanti dibuktikan secara eksperimental atau pragmatik. Contoh kebenaran hermeneutik itu yang saya contohkan tadi, bahwa karena ada konsep generalized energy dalam Lyapunov teori, maka saya yakin ada konsep massa yang diperumum. Itu punya nilai secara hermeneutik. Itu penafsiran saya. Karena kayak Tuhan kayak nggak adil deh kok. Ini energi ini punya massa, energi yang lain, yang satuannya lain kok nggak punya massa. Itu hermeneutik, subjektif sekali. Tapi penemuan-penemuan paling besar sepanjang sejarah ilmiah itu justru karena creative imagination ini. Itu yang saya sebut nilai kebenarannya hermeneutik. Albert Einstein paling jago ya. Nah, massa bisa dikonversikan jadi energi itu akhirnya dibuktikan real. Ya.
persamaan-persamaan kimia. Dulu saya itu exoterm, endoterm, luar biasa itu. Bahkan di tahap atom itu kita sampai mengenali bahwa satu satuan massa atom itu, saya lupa ya, sama dengan berapa mega elektron volt ya. Karena energi dalam tahap atomik itu satuannya dinyatakan muatan dikalikan tegangan. Jadi sering pakai MeV, mega elektron volt ya. Ada yang masih ingat satu satuan massa atom itu identik dengan berapa mega elektron volt? Ya, tolong dicarikan. Berarti saya udah menua ya. Kalau dulu saya hafal 900 berapa ya? Ya. Dulu saya hafalan kepala masih kayak gitu. Ya, kita ini dikasih umur ya, otaknya sudah melemah ini. Nah yang lucu, Albert Einstein itu pernah menulis surat bahwa menurut dia massa itu nggak bisa dirubah jadi bom atom. Dan ada sebuah film sejarah gitu, ketika diajukan nama-nama para ilmuwan untuk membuat bom atom, nama Einstein itu dicoret ya. Dia dianggap kurang nasionalis karena imigran ke Amerika. Nah, ketika Einstein mengatakan, oh nggak bisa buat bom atom, itu kembali itu interpretasi hermeneutik ya. Artinya itu lebih bahwa Einstein sendiri nggak rela gitu. Kalau ilmunya itu dibuat bom, apa manfaat bom atom buat manusia? Itu menurut saya egois banget pemerintah dan inisiatif yang pertama buat bom atom. Itu orang yang very smart matematik, tapi dia very dumb secara humanity. Ya, orang saling membunuh nggak jelas ya. Persaingan senjata nuklir dan lain-lain. Apa gunanya untuk umat manusia? Itu seperti kisah hidup saya. Karena terlalu banyak main game dan senang matematik, wah dulu saya S1, S2 senang banget, brutal, guidance control, saya kan bidangnya control ya. Pas pulang ke Indonesia juga mau diajak proyek revitalisasi 72 kapal yang baru dibeli dari Jerman. Meriamnya itu mau direvitalisasi pakai kontrol otomatis. Ya. Kapal, rudal-rudalnya. Nah waktu itu saya sudah mempelajari semua ilmu dasarnya sampai programming microprosesornya, guidance-nya. Saya diminta jadi engineer utama atau programmer dan analis utama. Udah di depan mata, ikut meeting 1-2 kali, itu saya menjadi titik balik. Saya terus mikir, ini nanti dipakai ngebom siapa ya? Yang dibom ini kan saudara-saudara saya. Di situ saya menyadari bahwa, oh bukan jiwa saya. Detik itu juga saya berbalik. Akhirnya saya melepaskan seluruh bidang ilmu saya itu, terus ngompreng ya, jalan-jalan, akhirnya ke industri lah di Indonesia. Saya bantu PLN, saya bantu Telkom, saya bantu telekomunikasi seluler, Telkomsel, Indosat, bareng-bareng sama tim. Saya bantu perusahaan insurance, perbankan, saya ngambil sertifikasi data center sampai ke Dubai, ya, sampai akhirnya saya ngajar filsafat ilmuwan deh. Tapi ya tetap riset dikontrol. Tapi kalau Anda lihat riset saya itu nggak ada yang sistem senjata ke satelit, ke robot, ke machine learning gitu, yang bermanfaat untuk umat manusia. Alvin Toffler mengatakan itu ya, manusia kita lebih maju, demokrasi lebih maju, korban
perang abad 20 saja, korban perang selama abad 20 itu jauh melebihi korban perang sepanjang peradaban manusia di Jepang. Ya. Pantes saja itu Einstein yang menemukan massa bisa dikonversikan jadi energi nggak rela dengan bom atom. Oke, anyway kita kembali ke laptop bahwa massa bisa dikonversi jadi energi, akhirnya menjadi real, menjadi nyata, dan bisa menjelaskan banyak masalah. Untuk lain, rancangan data center yang benar bisa mengefisienkan penggunaan energi dan menurunkan power usage efficiency (PUE) hingga di bawah 2. Ini benar. Jadi dulunya itu kalau di Indonesia rata-rata PUE itu 2,5. Apa itu 2,5? 2,5 itu artinya kalau ada energi 1.001 megawatt di sebuah data center, ya, yang kepake ke server dan elemen-elemen peralatan listrik itu hanya 1 mega di bawah dibagi 2,5. Jadi 400 kilowatt gitu. Yang lainnya untuk apa? Untuk cooling, ya, untuk pendinginan, untuk lampu dan untuk lain-lain. Jadi kalau Anda bayar listrik data center itu suka kaget-kaget, kok server saya ini, rak server saya ini cuma 5 kilowatt, kok saya bayarnya kayak ongkos PLN 15 kilowatt, mahal banget ya data center. Kalau ambil laba itu salah. Mungkin PUE mereka itu 2,5. Jadi ada energi untuk menghidupkan rak server kita yang 5 kilowatt itu perlu pendinginan, AC, dan lain-lain. Ternyata mereka itu butuh energi yang gede. Jadi totalnya sama dengan energi listrik yang dipakai oleh server dan komputasi kita dan elemen network kita di rak itu kali PUE. Nah, kalau rancangan data center benar itu saat ini bisa 1,8 bisa PUE. Bahkan kalau ngomong Facebook, Google, dan lain-lain, mereka itu punya ahli data center khusus ya. Mereka mengejar PUE sedekat mungkin dengan 1. Artinya energi yang dipakai itu betul-betul untuk listriknya server dan lain-lain semaksimum mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bisa membayangkan bagaimana cara Facebook, Google, dan lain-lain buat data center yang power usage efisiensinya mendekati 1. Bagaimana caranya? Ada yang ingin komen? Ya, boleh nih? Enggak. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malu. Pakai logika coba. Kalau ada yang mau belajar data center, Pak Tim pengen ikut proyek data center nanti monggo. Japri, tapi nggak langsung ya, belajar dulu nanti kasih bahannya. Kalau udah bisa baru. Saya mengikut popper ya, kita semua ini boleh punya spesialisasi, tapi kita harus generalis juga. Kalau kita nggak generalis, kita nggak bisa menyentuh realitas. Oke, bocoran gampang. Diletakkan pertama Facebook, Google, dan lain-lain daerah subtropis. Jadi belum apa-apa udah dingin. Energi yang paling banyak selain untuk server itu adalah untuk cooling. Ya. Kalau di daerah tropis itu PUE mendekati 1 nggak mungkin nanti. Banyak energi untuk mendinginkan server. Kalau nggak meletus ya servernya tak berjalan. Yang kedua, mereka letakkan di tepi laut ya. Laut di daerah yang sangat dingin, jadi pakai eco cooling gitu.
Pulihnya pakai ekosistem, pakai ekologi, pakai angin dari luar. Ya. Jadi servernya dibuat, kalau bahasa Jawa ngisis gitu ya. Kalau bahasa Jawa UT-UT gitu. UT-UT itu lepas baju gitu. Jadi gedung data centernya alih-alih tertutup, dia malah welcome pakai angin dari luar gitu. Angin dari luar malah dikelola dan anginnya di daerah-daerah dekat kutub itu sangat dingin. Ini nggak perlu didinginkan lagi. Yang perlu energi gede untuk mempertahankan hidupnya, saking dinginnya karyawan data centernya. Kalau lupa pakai jaket, lupa makan daging, bisa beku gitu ya. Ya, ini contoh kebenaran korespondensi ya. Contoh lain, banyak operator seluler di dunia bisa mencapai blocking probability dari phone call di bawah standar ditetapkan ITU, yaitu 2%. Di sini ada yang backgroundnya telekomunikasi enggak? Tolong tunjuk jari kalau ada. Enggak ada ya? Ada yang pernah belajar traffic engineering, telekomunikasi? Enggak ada ya? Malu-malu atau enggak ada? Oke. Blocking probability itu seperti apa? Kalau kita call, ditolak atau diterima. Nah, peluang seseorang call itu ditolak, itu namanya blocking probability. Nah, ITU itu menetapkan standar 2%. Kalau operator seluler dunia mau blocking probability-nya 0%, dia harus membuat resources di bagian radionya maupun di transmisinya itu sama dengan maksimum jumlah pelanggan yang bisa menggunakan. Dan itu bangkrut pasti ya. Semua pakai perhitungan statistik, pakai konsensus. Ya, persamaannya namanya persamaan Erlang B. Erlang B itu matematis, tapi empirik dan pragmatik. Nah, akhirnya ditetapkan ITU itu punya dua standar, maksimum 2% atau 1%. Apa yang terjadi kalau nggak ditetapkan standarnya? Di awal-awal seluler di dunia itu banyak yang blocking probabilitasnya 50%, 40%. Artinya call itu banyak nggak terlayani.